Anda kembali menyaksikan berita satu sore. TGIPF sebelumnya menelurkan berbagai rekomendasi atas penanggulangan kasus atau tragedi di Kanjuruhan ini. Tetapi tadi kita kembali diskusi kepada Pak Akmal. Anda sempat menyebutkan bahwa rekomendasi-rekomendasi tersebut belum sepenuhnya dijalankan. Liga 1 sudah kembali digulirkan, tetapi rekomendasi tadi yang Anda sempat sampaikan belum juga terjalankan. Anda melihat mengapa urgensi dari Liga 1 ini harus segera dijalankan kembali? Ya, ini kan diskresi dari pemerintah, dalam hal ini presiden ya kalau menurut saya. Kenapa? Karena rekomendasi itu kan diserahkan kepada presiden. Artinya presiden yang kemudian mengambil kebijakan untuk menggelar kompetisi secepatnya. Yang pertama mungkin faktor ekonomi ya, bahwa ini adalah sumber kehidupan banyak pihak, termasuk pemain di sana, pelatih, termasuk juga manajemen klub yang juga sudah mengeluarkan uang begitu banyak gitu, termasuk di dalamnya sponsor dan sebagainya. Ada ekonomi yang tersendat yang kemudian diupayakan untuk dilanjutkan dengan syarat sebenarnya kan, seperti yang disampaikan Pak Mahfud, dengan syarat liga lanjut, kasus tetap diusut kan gitu kan. Nah, cuma problemnya adalah bagaimana kasus ini diusut, ini yang perlu kemudian perhatian banyak pihak dan dorongan banyak pihak, termasuk Mas Imam misalnya, Mbak Susi, termasuk Aji sebagai APPI. Jangan sampai kemudian pemain setelah diberikan panggungnya melupakan tragedi yang menimpa supporter mereka gitu kan. Nah, ini yang kemudian harus benar-benar kita dorong agar pemerintah juga bisa menuntaskan dengan cepat. Ini bukan kasus biasa ya, ini tragedi nasional bahkan mendunia. Jangan sampai kemudian kebijakan yang diambil saat ini untuk liga bergulir menafikan atau meniadakan, melupakan kasus-kasus yang sedang berjalan ini. Jangan sampai kemudian kasus otopsi yang sudah berjalan tidak ada kesimpulannya, termasuk diantaranya 6 tersangka yang sudah ada, kemudian mau diapakan gitu kan. Sejauh ini kan kita juga melihat, TGIPF melihat bahwa kita punya tanggung jawab moral mengawal kasus ini. Meskipun tadi kita udah pensiun sejak 4 November, tapi sebagai tanggung jawab moral orang yang punya kepentingan juga untuk peradaban. Pak Akmal hari ini juga kabarnya tetap melakukan rapat tadi ya sama Bu Susi sama Pak Imam sebelum datang ke sini. Rapat dialog dan diskusi. Sama, ya. Tapi saya garis bawahi kepentingan finansial ini menjadi salah satu dasar mengapa kemudian Liga 1 ini harus terus kembali berlangsung. Saya mau konfirmasi ke Pak Aji. Pak Aji, benarkah demikian? Apakah faktor ini juga yang menyebabkan APPI sebelumnya sempat bahkan datang ke PSSI begitu untuk mendesak Liga 1 ini untuk kembali digelar? Ya, betul. Kita ada 6 poin yang memang poin-poinnya waktu itu juga kita sudah sampaikan di sosial media, termasuk pengusutan hal-hal yang memang perlu diusut. Lalu juga bahkan kami meminta secara langsung, bahkan kami ketemu langsung dengan Ketua Umum, dengan Sekin, dengan Direktur Operasional LIB. Waktu itu belum ada Direktur infinitifnya, belum ada penggantinya. Palu kita masih mereka belum ada meeting waktu itu, dan ketemu dengan pihak-pihak yang berkepentingan, terutama PSSI itu tetap perlu bertanggung jawab di hal ini untuk menjadi semacam leader untuk mengusut. Bahkan kami sampaikan secara langsung dan secara publik. Nah, tapi kan akhirnya memang kenyataannya yang diakomodir dari poin itu mungkin yang hanya tentang kompetisi. Dan di sini pun kami sampaikan kenapa kami meminta kompetisi berlanjut. Memang betul karena ekonomi, dan kita juga bertarung secara hukum untuk kasus-kasus pemain di Liga 2, terutama di 5 klub yang melaporkan kepada kami adanya pemotongan gaji sepihak, adanya pemecatan sepihak dikarenakan adanya tragedi Kanjuruhan yang di stopnya kompetisi dengan alasan force majeure. Kami berupaya menyampaikan ini bukan force majeure. Pertarungan hukum pun juga kami lakukan terhadap pemain-pemain yang jumlahnya ratusan juga kalau dari 5 tim tadi yang memang punya kasus, dan ini yang kami untuk coba minimalisir adanya kasus-kasus berlanjut yang lainnya. Makanya untuk tim-tim Liga 1 cukup concern, cukup intensif komunikasinya, bagaimana cara untuk negosiasi ketika memang klub meminta adanya pemotongan, bagaimana klub ketika melakukan hal-hal sepihak, upaya-upaya edukasi itu kami lakukan. Dan pemain Liga 2 memang yang sifatnya lebih banyak, status kompetisinya juga bukan profesional, yang pasti lebih sulit. Dan ini yang kami khawatirkan terjadi saat terjadi, pasti cukup banyak adanya pemecatan, cukup banyak adanya kasus pemotongan sepihak yang secara hukum pun juga sedang kami tangani. Nah, ini yang jadi masing-masing ini punya kepentingan begitu ya. Tapi saya mau ke Bu Susi sebagai pelindung para korban begitu ya. Bu Susi, Anda melihat bahwa sikap APPI dan cukup banyak juga melihat bahwa ini ayo dong kita dorong bersama-sama untuk Liga 1 kembali digelar. Tetapi bagaimana kemudian agar Liga 1 ini bisa tetap digelar dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah kita diskusikan tadi, tetapi tidak mengaburkan kasus Kanjuruhannya?
seperti apa agar ini tidak mengaburkan kasus Kanjuruhannya? Ya, maaf tadi mute ya. Jadi saya sangat apresiasi ya terkait dengan keputusan yang Liga 1 sudah mulai digulirkan, tapi dengan syarat bahwa proses penanganan penegakan hukum untuk kasus-kasus Kanjuruhan itu tetap berjalan, termasuk dengan kasus-kasus yang lain yang tadi disebutkan. Nah, ini butuh komitmen pihak-pihak terkait untuk hal ini, karena bisa jadi di dalam, kan problemnya juga di dalam Liga ini ada problem juga ya yang perlu diselesaikan dari hasil investigasi dan dari hasil temuan dari TGIPF. Nah, itu menurut saya temuan-temuan yang disampaikan dan rekomendasi-rekomendasi entah itu untuk PSSI, untuk Liga 1 dan sebagainya itu perlu diteruskan, karena ini juga salah satu cara untuk memperbaiki. Yang berikutnya bagi kami adalah ini sudah 60 hari lebih bahwa terjadi tragedi Kanjuruhan. Bagi kami ini sebenarnya ingin fokus juga, selain untuk perlindungan kepada saksi dan korban, kami juga fokus ingin untuk melakukan pemulihan kepada para korbannya, utamanya dalam hal ini psikis ya, karena banyak sekali yang mengalami traumanya ini nggak hanya trauma ditinggal keluarga dan sebagainya, meninggal dunia dan sebagainya, tapi lebih kepada karena ada perbuatan-perbuatan yang mereka alami yang harus dihadapi oleh para korban dan keluarganya, bahkan juga Aremania itu sendiri gitu ya. Ini PR besar sebenarnya bagi kita semua gitu ya. Jadi dari semua pihak bangsa Indonesia ini ya, baik pemerintah, masyarakat, LPSK, pers sendiri dan sebagainya. Nah, terakhir saya khawatir ya, kami khawatir gitu ya, kasus ini kemudian hilang gitu ya, perhatian publik kemudian beralih kepada justru Liga 1-nya yang bergulir, tapi bagaimana proses penegakan hukumnya lepas. Nah, ini yang saya tidak berharap, saya dan masih berharap sangat dengan bangsa Indonesia tetap fokus juga urusan proses penegakan hukum dan pemulihan kepada korban tragedi Kanjuruhan ini. Fokus yang teralihkan ini tampaknya juga diaminkan oleh Pak Imam. Dari tadi Pak Imam saya lihat manggut-manggut. Artinya sepakat dengan Bu Susi ya Pak Imam. Anda melihat bahwa jangan sampai kemudian digelarnya Liga 1 ini kemudian mengaburkan fokus publik, bukan lagi pada pengusutan kasus, tapi malah kepada pertandingannya. Apa jaminan yang akan Anda tuntut kepada pemerintah, termasuk juga kepada PT LIB begitu ya, jika ini diselenggarakan tetapi kemudian tidak mengaburkan? Enggak, artinya begini, proses liga boleh berjalan, tapi proses hukum harus dibuat terang ya. Artinya kan kita tahu ini jalan di tempat ya. Saya menduga bahwa kejadian ini sebenarnya nggak akan terjadi kalau nggak dikehendaki terjadi. Artinya itulah proses. Menghendakinya. Itu dalam tanda kutip dugaan saya ada. Anda melihat siapa pihak itu? Ya itu nantilah, karena kita ini korban, inline-nya kan penyidik dan jaksa penuntut umum di persidangan. Bukalah terang-terang proses ini juga, makanya saya berharap kepada Presiden ya, supaya membentuk tim penyidik independen. Itu akan lebih objektif karena selama ini kita sebagai tim kuasa hukum pendamping ini sangat susah ya, kemudian memperjuangkan keadilan untuk para korban. Makanya tim independen, penyidik independen itu terdiri dari siapa? Itu boleh-boleh saja Presiden melalui Kepres membentuk tim penyidik independen, bisa dari polisi, kemudian juga dari ABRI atau dari orang-orang yang punya kompeten di bidang penyidikan. Itu bagus ya. Kemudian yang ketiga juga rekomendasi dari TGIPF ini kan seperti macam ompong ya. Setelah menyelesaikan tugasnya diserahkan tetapi kemudian tidak dilaksanakan. Kita berharap rekomendasi dari TGIPF ini bisa kita pakai nanti alat bukti ya di dalam persidangan, dan itu merupakan pijakan ya untuk penyidik-penyidik kemudian melakukan penyidikan lanjutan, terutama laporan kita di laporan model B ya, korban. Karena yang berjalan ini kan laporan model A dari petugas, pasalnya pun 359. Laporan model B kita minta pasal 338, pembunuhan dan pembunuhan berencana 340 ya. Itu yang harus kita kawal, karena kalau tidak kita kawal kemudian kita melupakan dengan bergulirnya Liga 1. Ya, karena sampai sekarang laporan model B juga
Sekarang sudah mulai diperiksa, besok itu saksi dari kita. Tetapi kemudian jangan sampai kemudian adanya liga berputar kembali, kita melupakan tragedi yang menjadi perhatian dunia ya. Itu sangat melukai hati lah, terutama para korban, dan kita sebagai negara hukum harusnya supremasi hukum itu nomor satu. Bukan liganya yang nomor satu, supremasi hukumnya harus dijadikan nomor satu. Tanpa bermaksud mengesampingkan begitu fakta-fakta di lapangan seperti itu, tetapi kepada Pak Akmal, apa yang harus kita lakukan agar kemudian penyelenggaraan sepak bola di tanah air kita ke depannya tidak kembali diwarnai oleh aksi-aksi seperti di Kanjuruhan kemarin? Sebenarnya semua sudah lengkap di rekomendasi TGIPF, tapi kalau ternyata yang ini TGIPF saja tidak dilakukan. Saya setuju dengan Pak Imam dikatakan, ya kalau dikatakan kemudian jadi macan ompong itu faktanya gitu. Jadi tadinya kita berpikir TGIPF ketika menyampaikan rekomendasi kemudian dilanjutkan dengan tim transformasi seperti yang diinginkan oleh Presiden. Tapi sampai sejauh ini kita tidak tahu tim transformasi PSSI itu siapa dan di mana gitu. Harusnya ini bisa ditindaklanjuti, dan saya setuju dengan dibentuk. Akan ada kesalahan atau tidak? Harusnya ada ya, kan itu sudah kesepakatan antara pemerintah dengan FIFA di dalam. Termasuk tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Imam, perlu ada penyidik independen agar kasus ini benar-benar fokus diselesaikannya gitu kan. Sementara kita dalam tanda kutip ya, kalau bicara polisi lagi banyak kasus gitu. Untuk menyelesaikan masalah internal mereka saja pusing, apalagi kemudian bertugas double menjadi penyidik dan sebagainya. Dikhawatirkan ada konflik of interest di dalam itu. Karena itu saya setuju. Kalau kemudian sekarang sebagai mantan TGIPF, kemudian saya ikut mendorong itu untuk dibentuk tim independen, penyidik independen, agar kasus ini, kalau di kepolisian dulu ada tim merah putih misalnya, ya dibentuk seperti itu, atau seperti misalnya KPK, tim khusus dan sebagainya, tim ad hoc apa yang kemudian lewat Kepres, sehingga kemudian masyarakat yang menjadi korban kasus Kanjuruhan merasa punya tempat untuk mengadu di sana, bisa menyelesaikan kasus mereka dan bisa terbuka secara terang benerang. Baik, kita kawal bersama-sama bagaimana penyelenggaraan Liga 1 ini bisa berlanjut tanpa juga mengaburkan fokus kita kepada penyelesaian tragedi Kanjuruhan. Sesuai tagline kita di dialog hari ini, Liga 1 berlanjut tetapi tragedi jangan sampai luput, begitu ya. Demikian pemirsa dialog kita hari ini. Terima kasih Bu Susila Ningtyas dari LPSK, terima kasih Pak Aji dari APPI, Pak Imam dan juga Pak Akmal juga atas kesediaan Anda untuk bergabung bersama kami di Dialog Berita 1 Sore. Kita kembali